Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, pagi ini kami akan menyampaikan rilis terkait pengungkapan atau tindak pidana yang setiap orang dilarang menyimpan, memiliki, mengangkut dan atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa yang dilindungi, ya, berupa gading gajah utuh yang diduga berasal dari bagian satwa gajah yang dilindungi, kemudian pipa rokok yang diduga terbuat dari gading gajah dan patung ukiran yang terbuat dari gading gajah yang dilakukan oleh para tersangka. Pada rilis ini kita akan menyampaikan pertama adalah laporan polisi nomor LP 54 tanggal 21 Mei 2025. Jadi nanti ini ada 3 LP rekan-rekan. Saya akan sampaikan secara detailnya. LP 54 ini dengan tersangka pertama adalah IR, 55 tahun, pekerjaan pedagang. Kemudian Erlan Firdaus ST, IF, umur 53 tahun, wira swasta. Kemudian TKP pertama, ini adalah Puri Ciberem Permai 2, Jalan Matahari 14, Blok EE, RT 007, RW 009, Kelurahan Babakan, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Untuk LP yang kedua, atau laporan polisi yang kedua adalah LP nomor 55, tanggal 21 Mei 2025, dengan tersangka inisial SS, 46 tahun, pekerjaan wira swasta. TKP 2 ini adalah di Ciaul Pasir, nomor 75 RT 002 RW 017, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Provinsi Jabar. Sementara untuk LP yang ketiga dengan tersangka JF 44 tahun, pekerjaan wira swasta adalah LP nomor 56 tanggal 21 Mei 2025. Jadi ada 3 LP dan TKP yang ketiga ini berada di Jalan Ramli nomor 34 RT 002 RW 003 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Ya. Yang kedua adalah Jalan Surabaya, kios nomor 175 sampai 178 dan 202 Menteng. Kronologi penyelidikan dan penyidikan bahwa pada TKP 1 hari Selasa tanggal 20 Mei 2025, tim penyelidik dari Subdit 1 Unit 3 Tipiter Barreskrim Polri bersama satu tim dari Satbrimob Barreskrim Polri melakukan pengecekan dan penindakan di rumah milik saudara IR. Didapati saudara IR sedang memperdagangkan pipa rokok yang diduga terbuat dari gading gajah yang dilindungi secara live melalui media elektronik dengan menggunakan handphone milik saudara IR. Selain itu didapati pula barang bukti berupa 178 buah pipa rokok yang diduga terbuat dari gading gajah yang dilindungi, serta 8 buah gading gajah yang terjadi di Puri Ciberem Permai 2, Blok E nomor 14, Jalan Matahari, RT 007, RW 009, Kelurahan Babakan, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi, Jabar. Di TKP kedua, dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025, tim penyelidik dari Tipiter dan Resmob Polri melakukan pengecekan dan penindakan di rumah saudara SP. Didapati barang berupa 135 buah pipa rokok yang diduga terbuat dari gading gajah yang dilindungi, yang terjadi di Ciaul Pasir nomor 75 RT 002 RW 017 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Sukabumi, Jabar. TKP ketiga
pada tanggal 20 Mei juga, tim kami, baik dari Tipiter maupun Resmob, melakukan penindakan di rumah saudara CF dan didapati 10 buah patung ukiran yang diduga terbuat dari gading gajah, 1 buah kepala gesper ukiran singa yang juga diduga terbuat dari gading gajah, 7 buah pipa rokok yang diduga terbuat dari gading gajah, dan 7 buah gelang yang kita duga juga terbuat dari gading gajah. Ini di Jalan Ramli, nomor 34, RT 02 RW 03, Kelurahan Menteng, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Dari hasil penyelidikan kita tingkatkan statusnya pada tanggal 22 Mei menjadi penyidikan. Tim mulai melakukan proses penyidikan dan telah melakukan upaya berupa pemeriksaan saksi, baik itu IR, EF, SS, dan JF. Barang bukti yang dapat kita sita dari tersangka IR dan EF berupa 8 buah gading gajah utuh. Nah, ini gading gajahnya. Kemudian 178 pipa rokok yang terbuat dari gading gajah. Kemudian 1 buah lampu LED dan tripod, 1 buah stand handphone besar, 1 buah stand handphone kecil, 1 buah sigmet atau alat ukur, 1 buah mikrofon live, 1 buah display putar, 1 buah display putar, ukuran besar dan kecil, 2 buah paket pipa rokok yang diduga terbuat dari gading gajah yang siap kirim. Nah, ini barangnya sudah siap kirim ya. 5 buah buku tabungan atas nama Iwan Ridwan, 20 buah resi pengiriman paket JNT, 1 buah handphone merek Samsung, 1 buah handphone merek Samsung warna hitam, 1 buah handphone merek Samsung warna hitam, ada 3 ini ya, 4. Rekan-rekan, kita belum bisa menaksir secara pasti berapa nilai aset yang kita amankan. Kita hanya sementara ini berdasarkan perkiraan hasil mereka menjual. Ya, nanti penilaian aset akan dilakukan oleh rekan-rekan kita dari kementerian, termasuk juga memastikan bahwa ini berasal dari gading gajah Asia di mana. Karena di Asia ini ada di Lampung, ada di Thailand, ada di India. Ya. Namun demikian secara perkiraan kasar di TKP pertama, nilai aset yang bisa disita lebih kurang 1.390.000.000 rupiah. Ya. Untuk barang bukti tersangka SS adalah 135 buah pipa rokok yang diduga terbuat dari gading gajah dan 1 buah handphone merek Samsung S24 warna gold. Nah, di TKP kedua ini nilai perkiraan aset yang disita lebih kurang 675 juta. Barang bukti yang tersangka JF ada 4 buah patung ukiran berukuran besar, 12 buah patung berukuran kecil, 3 buah tongkat komando, 1 buah kepala gesper, 7 buah pipa rokok, 1 buah tongkat, dan 7 buah gelang yang diduga terbuat dari gading gajah. Dari TKP yang ketiga, perkiraan nilai aset sementara yang kita sita adalah 319 juta. Dari kegiatan penyidikan kemudian kita melakukan penetapan tersangka. Dari hasil pemeriksaan saksi dan barang bukti, penyidik telah melakukan gelar perkara penetapan tersangka. Yang dapat kami simpulkan bahwa untuk saudara IR dan ST, saudara SS dan saudara JF telah kita tetapkan menjadi tersangka. Akan saya sampaikan rekan-rekan secara detail modus operandi dan masing-masing peran tersangka ya. Yang pertama, pada TKP yang pertama
yaitu tersangka IR dan ST, telah kedapatan oleh penyidik di Tipiter maupun dari Satreskrim diduga menyimpan, memiliki dan memperdagangkan gading gajah utuh, pipa rokok yang terbuat dari gading gajah Asia yang dilindungi berdasarkan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P20 Men LHK Setjen Kum 16/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dengan menggunakan media elektronik berupa handphone melalui medsos TikTok dengan nama akun Once Junior 9393 dan GGNK. Berdasarkan keterangan dari tersangka IR bahwa IR membeli gading gajah dari JF yang masih berupa potongan pipa rokok gading dan gading utuh dengan berbagai jenis ukuran. Selanjutnya untuk gading gajah berupa pipa rokok dipasangkan oleh tersangka dengan cara live streaming TikTok kepada konsumen dengan harga bervariasi sesuai ukuran pipa rokok atau jenis polos atau ukuran barang yang laku selanjutnya dikirim melalui paket JNT. Modus operandi yang TKP yang kedua dengan tersangka SS telah kedapatan oleh penyidik Polri diduga menyimpan, memiliki dan memperdagangkan pipa rokok yang terbuat dari gading gajah Asia yang dilindungi berdasarkan peraturan menteri tersebut di atas dengan menggunakan media elektronik berupa handphone melalui Facebook dengan akun Sony Sopian. Berdasarkan keterangan dari tersangka SS bahwa SS membeli gading gajah dari tersangka IR dan membelinya melalui Facebook dengan akun bernama Bonang dan akun bernama Al-Malik sudah dalam bentuk pipa rokok yang diduga terbuat dari gading gajah dengan ukuran diameter 10 cm x 1,8 cm per pitch sebesar Rp1.200.000. Selanjutnya untuk gading gajah berupa pipa rokok dipasarkan melalui akun milik tersangka SS yaitu dengan link Facebook https://www.facebook.com Nini dan atas keterangan tersangka SS pernah dikirim ke Malaysia dan Korea. Modus operandi yang ketiga, TKP yang ketiga dengan tersangka JF telah kedapatan oleh penyidik diduga menyimpan, memiliki dan berdagangkan pipa rokok, patung ukiran gelang, tongkat komando yang terbuat dari gading gajah Asia yang dilindungi berdasarkan peraturan menteri di atas dan berdasarkan keterangan dari tersangka JF, penjualan barang-barang antik di Jalan Surabaya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat mempunyai 4 kios, yaitu kios nomor 202, 178, kemudian 175 dan 195 yang menjual gading gajah berupa bahan atau gading bentuk kotakan yang belum diolah menjadi bentuk pipa maupun patung dan lain-lain. Atas keterangan JF, gading gajah pertama kali pada tahun 2020 dengan cara mengambil sendiri dari daerah Sentul dan BSD Tangerang berupa bahan atau bentuk kotakan. Setelah tersangka JF mendapatkan gading gajah yang masih bahan bentuk kotakan, kemudian JF menjual ke tersangka IR sebesar 8 juta per kilo. Dan sekarang JF bisa menjual bahan gading gajah sebesar 12 juta per kilogram sampai dengan 16 juta rupiah per kilonya, tergantung dari kondisi bahan gading gajah tersebut. Tersangka JF juga pernah membeli gading gajah yang masih berupa bahan berbentuk kotakan di wilayah Menteng Sentul dan BSD Tangerang. Rekan-rekan, pada kesempatan ini juga kita akan melakukan kita menerapkan pasal yang dipersangkakan kepada 4 orang tersangka kita, yaitu pasal 40A ayat 1 huruf F junto pasal 21 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dan atau dugaan tindak pidana setiap orang
dilarang melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap satwa yang dilindungi dan atau bagian-bagiannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 1 huruf H, Yunto pasal 21 ayat 2 huruf G Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Total nilai aset perkiraan total nilai aset yang kita sita atas perbuatan yang dilakukan oleh 4 tersangka ini lebih kurang 2.384 juta rupiah. Namun berdasarkan informasi dari rekan kita Pak Didit dari Kepala BKSDA Jakarta, nilai ini bervariatif atau fluktuatif tergantung dari buyer atau konsumen. Bisa saja satu gading gajah ini dengan pembeli yang tepat atau yang memang betul-betul menginginkan, nilainya bisa lebih dari 1 miliar. Itu satu pitch-nya. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan statement closing bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan langkah strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan dan habitat satwa yang hampir punah. Dirtipiter, Direktorat Tipiter Barreskrim Polri akan terus bekerjasama dengan BKSDAE dan LSM Satwa Dilindungi untuk menindak tegas setiap pelaku yang mencoba menyimpan, memiliki, mengangkut dan atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian atau barang-barang yang dibuat dari bagian satwa yang dilindungi. Melalui penegakan hukum ini kami berharap dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku serta menjadi peringatan bagi pihak-pihak lain agar tidak melakukan tindakan serupa. Penindakan ini bukan akhir rekan-rekan, ini melainkan bagian dari upaya berkelanjutan dalam menciptakan kelestarian lingkungan dan kelangsungan hidup satwa yang dilindungi. Itu sementara yang bisa saya sampaikan untuk rilis pada pagi hari ini. Nanti manakala ada pertanyaan silahkan bisa ke saya, mungkin dari rekan-rekan dari BKSDA atau dari Kehutanan dan LSM. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.